Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Dari kemarin sudah kita selesaikan jenis isim ma'rifah berikutnya al-mabhum, al-mubham. Isim mausul dan isim isyarah. Itu jenis yang ketiga. Sekarang masuk jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini, demikian pula yang kelima, itu mudah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u. Jenis yang keempat, yang ma'rifah. Al-ismul muhalla bi'al. Isim yang dihiasi oleh al. Yaitu isim yang kemasukan apa? Al. Lihat beliau bilang, apa artinya isim al-muhalla bi'al? Wa huwa kullus min dakhalat alaihi al-mu'arrifah. Dia adalah isim yang masuk padanya al yang membuat ma'rifah. Karena ada al juga, tapi tidak membuat ma'rifah. Misalnya al masuk pada nama. Paham kan? Ada orang yang bernama Hasan. Kemudian ini udah ma'rifah atau belum? Hasan, sudah kan? Masuk al padanya. Al-Hasan. Itu bukan al-ma'rifah. Itu al tambahan. Paham kan? Kenapa kalau dibilang al-ma'rifah? Itu jadi nakiro jadinya. Kalau masuk lagi ma'rifah. Karena ma'rifah tambah ma'rifah itu nakiro jadinya. Artinya ketika antum masukkan al padanya, berarti itu tadi harus nakiro dulu. Paham kan? Sementara itu tadi asalnya apa? Ma'rifah. Maka dikatakan al di sini al tambahan, bukan al yang membuat ma'rifah. Makanya di sini dikatakan dia adalah setiap isim yang kemasukan al padanya, tapi alnya al mu'arrifah. Al yang membuat ma'rifah, keluar al yang tidak membuat ma'rifah. Nah, contoh ar-rajulu wal gulamu wal baitu wal qalamu wa nahwa dzalik dan yang semisalnya. Semua ini jadi ma'rifah karena ada apanya? Al. Itu dia. Mudah sekali. Semua ini mudah. Al-khamis yang kelima. Ini jenis ma'rifah yang terakhir. Al-ismul ladzi udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Al-mutaqaddimati. Isim yang disandarkan kepada salah satu dari 4 yang telah lewat. Artinya disandarkan pada domir, disandarkan pada alam, disandarkan pada isim isyarah, disandarkan pada isim mausul, disandarkan pada isim yang beral. Dia jadi mudhafnya. Maka kata itu menjadi apa? Ma'rifah. Maka lihat kata beliau. Fakta sabat ta'arifu minal mudhafi ilaih. Maka dia mengambil pema'rifatan dari mudhaf ilaih. Dia mengambil ma'rifahnya itu dari mudhafun ilaih. Karena yang ma'rifah adalah mudhafun ilaih. Kan mudhafun ilaihnya kan nama, domir, isim isyarah, isim mausul, isim yang beral. Kemudian dia disandarkan kepadanya. Maka mudhaf ini hukumnya jadinya apa? Ma'rifah. Nah, ja'a gulami. Gulam sebelum disandarkan kepada ya. Apa hukumnya? Nakiro. Setelah itu dijadikan gulami. Jadi apa sekarang? Ma'rifah. Wa gulamu Zaidin. Wa gulamu hada. Wa gulamu alladhi qama. Wa gulamu rajuli. Lihat. Semuanya dirofakan. Kata beliau fa gulamu qabla idhofatihi. Maka gulamu sebelum penyandarannya. Kana nakiro. Adalah dia nakiro. Adalah dia nakiro. Falamma udifa, maka tatkala dia diidofakan, ila wahidin min hadhil ma'arifi, kepada salah satu dari jenis-jenis ma'rifah ini, iktasabat ta'rif, maka dia mengambil padanya kema'rifatan. Fasara ma'rifatan, maka setelah itu jadilah dia apa? Ma'rifah. Setelah sebelumnya nakiro. Jelas ini? Mudah sekali, alhamdulillah. Kemudian kata beliau,
Wa a'rafu hadhil ma'arifi ba'da lafdil jalalati ad-dhamir, thummal alam, thummal isyarah, thummal mausul, thummal muhalla bi al, thummal mudhaf ila wahidin minha. Wa a'rafu, dan yang paling ma'rifah. Hadhil ma'arif, dari ma'rifah ini ba'da lafdil jalalah, setelah lafaz Allah. Karena yang paling ma'rifah itu Allah. Tapi setelah lafaz Allah, yang paling ma'rifah adalah ad-dhamir. Itu yang pertama, dhamir. Summa, kemudian kedudukan berikutnya al-alam, nama. Summa, kemudian kedudukan berikutnya al-isyarah, isim isyarah. Summa al-mausul, kemudian berikutnya isim mausul. Summa al-muhalla bi al, kemudian isim yang dihiasi oleh al, yaitu yang kemasukan al-ma'rifah. Summa al-mudhaf ila wahidin minha, kemudian disandarkan kepada salah satu darinya. Jelas kan? Selesai ma'rifah. Sekarang an-nakirah, pembahasan terakhir. Kemudian setelah itu kita akan kembali ke pembahasan inti, yaitu tabi. Kan di sini kan bab tabi ini sebenarnya. Iya. Cuman belum masukkan pembahasan ma'rifah dan nakirah. Qala, beliau berkata an-nakirah. Nakirah. Wa nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yaktasu wahidun duna akhar. Nakirah adalah setiap isim yang syai, mencakup, melingkup, fi jinsihi, dalam jenisnya, la yaktasu, tidak khusus, bihi, dengannya, wahidun, salah satu saja, dun akhar, tanpa yang lain. Artinya nakirah adalah kata umum, karena tidak khusus kepada salah satu. Dia masuk semua jenis yang ada. Wa takribuhu, dan pendekatannya kepada pemahaman, maksudnya kepada pemahaman pemula. Pendekatannya kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Semua yang masuk, semua yang bisa masuk al padanya. Itu pendekatan pemahaman kepada pemula. Semua yang bisa kemasukan al, maka dia apa? Nakirah. Karena nanti dengan masuknya al, dia menjadi apa? Ma'rifah. Nah, contoh ar-rajul wal faros. Contohnya adalah ar-rajul dan al-faros. Ini berarti kata rajul nakirah. Kata faros nakirah. Kenapa? Bisa kemasukan apa? Al. Dipahami ini? Itu ciri nakirah. Mudah sekali saya katakan. An-nakiratu diddul ma'rifati. Nakirah itu lawan dari ma'rifah. Nakirah itu adalah lawan dari ma'rifah. Wahya, dan dia adalah madallat ala syai'in ghairi muayyanin. Ini lebih pendek dari pengertiannya penulis. Daripada pengertiannya di Matan Jurmiyah. Ini lebih pendek. Nakirah dia adalah madallat, apa yang menunjukkan ala syai'in, atas sesuatu yang ghair muayyan, yang tidak tertentu. Lebih pendek kan? Lebih pendek dan lebih jelas juga. Iya, apa yang menunjukkan atas tertentu, atas sesuatu, tapi ghair muayyan, tidak tertentu. Tidak tertentu, umum. Wa qad arrafahal musannif rahimahullah biqaulihi, telah diartikan oleh penulis rahimahullah dengan ucapannya kulus min syai'in ila akhir, sampai akhir. Fa qauluhu kullus min, ucapan penulis dia nakirah itu semua isim, berarti kharaja bihi al fi'il wal harf, keluar dengannya fi'il dan harf. Jadi pembahasan nakirah ma'rifah ini di isim, bukan pada fi'il. Ya, bukan pada fi'il. Itu yang keluar ketika dia dibilang isim. Wa qauluhu, dan perkataan penulis syai, mencakup ai am. Syai artinya am, umum. Syai itu artinya umum. Fa kharaja bihil ma'rifah fa innahu tadullu ala muayyan. Maka keluar dengan kata syai, ma'rifah, karena
ma'rifah itu menunjukkan atas sahabat tertentu. Sebagaimana yang telah lewat. Wa qawluhu fi jinsi. Perkataan penulis umum pada jenisnya. Apa maksudnya? Ai fi afrodi jinsi. Yaitu pada person jenisnya. Umum untuk semua personnya. Iya. Lianna syuyu'a innama yakunu fi afrodil jins. Karena asyu', karena ucapan sya'i, kata umum itu terjadi pada afrod al-jins. Paham ya? Person dari jenis itu. Bagian-bagian dari jenis itu. Supaya antum pahami, misalnya kita ini. Semua kita yang ada di sini ini namanya rojul. Paham kan? Anak personnya. Ada Ilyas. Paham kan? Apakah ipar atau ilmu? Paham kan? Mencakup juga Satria. Itu person-personnya ini. Ketika anak bilang rojul, mencakup semua personnya ini tadi. Paham kan? Jelas ini? Itu dia. Itu namanya sya'i. Karena suyu dari sya'i. Iya. Sama katanya itu sama asalnya. Wal muradu bil jins, dan yang diinginkan dengan jenis apa maksudnya? Al amrul kulli, yaitu perkara yang menyeluruh. Alladzi yandariju tahtahu afrod, yang masuk di bawahnya afrod, jenis-jenisnya. Iya. Orang per orangnya, ekor per ekornya, itu kalau hewan. Paham kan? Buah per buahnya. Jelas kan? Sama dengan antum bilang, kalau orang tadi sudah rojul. Kalau hewan misalnya antum bilang syatun, kata syatun, itu nakiro. Kenapa? Karena semua kambing masuk di ucapan apa? Syatun, itu hewan. Buah misalnya, antum bilang apa? Antum bilang apa? Abu Syauka. Apa itu Abu Syauka? Durian. Iya. Durian. Semua durian masuk di sini. Anda paham ini? Jelas kan? Jelas ini? Ini contoh di buah. Demikian pula buah yang lain. Antum bilang misalnya buah apa? Di antara nama buah? Tufah. Semua jenis tufah masuk di sini. Kenapa? Karena itu kata nakiro. Karena nakiro itu adalah jins, al-amrul kulli. Perkara yang mencakup, melingkup. Ya masuk di bawahnya jenis-jenisnya. Karojul matalan. Belum contohkan. Seperti rojul misalnya. Fa'innahu jins. Itu adalah kata jenis. Yang dari juta tahu kulla dzakar balik min bani Adam. Masuk di dalam ungkapan ini setiap laki-laki yang sudah balik dari anak Adam. Ya kan? Tahu kullu dzakarin, setiap laki-laki balik yang sudah balik min bani Adam, dari bani Adam. Itu kata rojul. Fashmalu Zaid wa Ammar wa Muhammad. Maka mencakup dia itu kata rojul itu ada masuk Zaid, masuk Ammar, masuk Muhammad. Sebagaimana juga masuk ipar, masuk ilmu, masuk aldi, faldi. Semuanya masuk. Jelas ini? Semuanya masuk. Itu kata rojul. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Min afrodi rijal. Dari jenis-jenis laki-laki. Iya? Ini. Faqawlu wa qawluhu. Dan perkataan penulis. Wala yaktastu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus dengannya salah satu tanpa yang lain. Hada tafsiril qawli sya'i fi jinsi. Ini sebenarnya la yatasu bihi wahiduna akhar. Ini adalah penjelasan ucapan beliau sebelumnya. Sya'i. Apa artinya sya'i? Fi jinsi. La yatasu bihi wahiduna akhar. Makanya walaupun ini sebenarnya tidak ada, itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Fa inna ta'rif qad tamma bidunihi. Sungguh pengertian nakiro itu telah sempurna tanpa kata ini.
Walaupun antum hilangkan dalam pengertian, itu sudah tidak ada masalah. Jelas kan? Pengertiannya nakiro sudah sempurna tanpa dia. Walhasil, kesimpulannya kan ini masalah mudah saja. Anan nakiro karojul. Itu sebenarnya. Ini yang panjang ini belum jelaskan apa yang dikatakan oleh penulis. Iya, kesimpulannya nakiro itu seperti contohnya adalah rojul. Hiyallati yasluhu itlaqu ala fardhu jinsiha. Dia adalah yang yasihu, yang cocok untuk digunakan untuk setiap jenis dari jenisnya. Wala taqtasu bi Zaid duna Amr atau Muhammad duna Bakar. Dia tidak khusus untuk Zaid tanpa Amr atau Muhammad tanpa Bakar. Paham kan? Tapi ucapan rojul mencakup Zaid, Amr, Muhammad, Bakar. Wa hakada taqulu fi lafzi imro'ah. Demikian pula antum katakan pada kata imro'ah. Mencakup siapa ini? Ada Fatimah, ada Zainab, ada siapa lagi? Ada Aisyah, ada Hindun, ada siapa lagi? Semua perempuan yang antum hafal namanya atau tidak hafal. Paham Ilyas? Iya. Ini dia mencakup. Wa kolam, kata kolam. Kata kolam. Masuk di dalamnya apa? Apa? Seluruh jenis pada apa? Kolam. Warna tintanya merah. Apalagi tintanya? Biru. Apalagi tintanya? Hitam. Semua yang namanya kolam masuk di sini. Bisa antum bilang ini kolam. Wa kitabun. Semua kitab. Bisa dikatakan apa? Kitab. Inna kiram. Wa takribu ta'rifiha ila fahamil mubtadi. Pendekatan dan pendekatan pengertiannya kepada pemahaman pemula. Ayo qala dikatakan hiya kullus min salaha dukulu al mu'arrifati alaih. Dia adalah setiap isim yang bisa masuk al ma'rifah padanya. Mudah sekali. Nah rojul wa faros. Seperti kata rojul wa faros. Fa innahuma nakirota. Sesungguhnya keduanya adalah kata apa? Nakiro. Kenapa? Lianna al mu'arrifah. Karena al yang membuat ma'rifah. Tasluhu ayyadukul alaihima. Bisa masuk pada keduanya. Fatakul maka antum katakan ar-rojul al-faros. Paham ya? Tambihan. Kemudian beliau tutup dengan dua tambih terkait dengan ucapan penulis di atas. Iya. Ahaduhuma salah satunya. Qauluhu perkataan penulis. Solaha bifathil lam wa dhammiha. Boleh untuk fathah lamnya dan boleh untuk dhamma. Itu boleh dibaca apa? Solaha bisa juga dibaca apa? Soluha. Boleh. Mana fasihnya? Wal fathu afsah. Tapi kalau di fathah itu lebih fasih. Jadi ini kata termasuk datang dalam dua wazan. Termasuk kata yang datang dalam dua wazan. Datang dalam bab wazan fa'ula. Datang juga dalam wazan apa? Fa'ala. Tapi yang paling fasihnya fa'ala. Solaha. Iya. Ini tambih yang pertama. Asani tambih yang kedua. Qala al-Kaprawi, berkata al-Kaprawi rahmallah, wa kana al-aula lil musannif ayakul rajul wa faros. Adalah yang lebih pantasnya bagi penulis matan jurumiyah, dia seharusnya bilang rajul dan faros tanpa al. Tapi coba antum lihat di matan pakai al kan? Kan belum mau mencontohkan ma'rifah atau nakiro. Paham kan? Ini di sini belum mau contohkan ma'rifah atau nakiro. Kan nakiro seharusnya belum contohkan pakai al. Makanya dikritik. Makanya kata Al-Kaprawi seharusnya penulis contohkan tanpa al. Belum harus bilang rojul wa faros. Sebenarnya harus begitu. Min ghairil alif wal lam tanpa al. Li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatan la nakiratan. Karena keduanya dengan al itu ma'rifah bukan apa? Nakiro. Sementara penulis memberikan contoh di bab apa? Nakiro. Itu masalahnya.
Paham kan? Cuman bisa saja dikasih udur. Illa hanya saja. Ayujab dijawab anhu dari penulis bi annal murad bahwasanya yang diinginkan nah contoh ar-rajul wal faras ay qabla dukhulil alif wal lam alaihima yaitu sebelum masuk al padanya. Jadi beliau contohkan memang pakai al. Cuman yang beliau inginkan adalah apa? Sebelum masuk al. Apa hukumnya? Nakiro itu maksudnya. Kama alimta sebagaimana yang antum tahu. Sebagaimana antum tahu. Selesai pembahasan selingan di sini dan seharusnya bukan di sini tempatnya. Ini ma'rifah nakiro. Karena di pembahasan mubtada juga butuh ditahu ma'rifah nakiro. Nah, pembahasan naat. Seharusnya kan sebelum naat sudah ada ma'rifah nakiro. Ini malah setelah naat. Jadi agak sulit bagi pemula ini kadang nanti untuk memahami naat. Antum bisa paham karena sudah lewat di miftah. Tapi kalau untuk pemula yang dari nol, ketika dibilang naat itu ikut ma'rifah juga, ikut nakiro juga, dia akan bingung. Karena sebelumnya tidak dikasih tahu ma'rifah itu apa, nakiro itu apa. Dipahami kan? Jadi ini posisinya tidak tepat. Makanya nanti di Mutammimah Al-Ajurumiyah, penyempurna matan Jurumiyah, itu diubah posisinya. Diubah apa? Posisinya. Oleh Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita lihat nanti di kitab setelah ini. Iya. Sekarang kita lanjut lagi di bab tawabi. Alhamdulillah. Kembali ke asal pokok pembahasan kita. Al-Ataf. Kita masuk sekarang di pembahasan Ataf. Iya, pembahasan Ataf. Qala beliau berkata. Babul atfi bab Ataf. Wa huruful atfi asyarah. Huruf Ataf ada 10. Wahyal waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi'. Huruf Ataf ada 10. Dia adalah waw, fa, thumma, aw, am, imma, bal, la, lakin, hatta, dan hatta fi ba'dil mawadi pada sebagian tempat. Karena hatta ini di sebagian tempat dia menjadi huruf jar. Hatta ini di sebagian tempat bisa menjadi huruf ibtida, huruf yang menunjukkan jumlah baru. Dan hatta ini di sebagian tempat dia huruf ataf. Anda paham? Makanya belum bilang hatta pada sebagian tempat. Karena hatta ini punya banyak sisi. Dipahami ini? Inilah huruf-huruf ataf. Dan akan datang contohnya sebentar. Ataf. Seperti naat. Beliau di sini keluar dari matan Jurumiyah. Ataf ini disebutkan oleh penulis matan Jurumiyah itu salah satu jenis ataf. Dan itu yang anak kasih antum di kitab dasar. Karena kita sudah kasih di kitab dasar itu, maka di tupa ini lanjutannya. Ataf itu ternyata ada 2. Seperti naat ada berapa? 2. Iya. Mas. Terang. Iya. Ataf itu ada 2 bentuknya. Ataf itu ada 2 bentuknya. Sebagaimana ada 2. Sebagaimana ada 2. Namanya ataf. Ya, nasak. Nasakun ada namanya ataf bayan. Nun. Ataf yang kita pelajari di kitab dasar dan yang ada di matan Jurumiyah itu, ataf yang pakai huruf ataf itu namanya ataf nasak. Paham? Ataf yang pakai huruf ataf itu namanya ataf apa? Nasak. Yaitu apa yang mengantara antara yang diikuti dengan
yang mengikuti oleh huruf ataf. Oleh apa huruf? Huruf ataf. Itu namanya ataf nasab. Paham? Misalnya antum katakan jaa Zaidun wa Amrun. Ini Amrun. Apa jawabnya? Atau apa? Nasab. Karena di tengahnya ada huruf ataf. Dipahami ini? Yang kedua ada namanya ataf bayar. Tidak ada di antaranya huruf ataf. Tapi dia datang menjelaskan sebelumnya. Itulah dibilang ataf bayar. Paham gak ini? Jelas ini? Paham kan? Contohnya apa? Iya, misalnya bilang, antum punya apa? Ya sering. Ada punyanya? Enggak ada. Cari lagi Satria? Hah? Ada? Hah? Abu Usai. Oh, Masya Allah. Bapaknya singa kecil. Wah, mantap juga ya. Iya. Jadi ada ini. Contoh ini juga atau bayar. Atau bayar. Jaha Yasrib. Jaha Yasrib. Di sini cuma tidak cukup Abu Usai. Abu Usai. Kalau ini mudah tidak ada masalah. Ini Abu, apa ya? Itu pertanyaan kita. Jaya, siapa itu ya? Abu Usai. Bapaknya itu singa kecil. Singa besarnya dia. Iya kan? Iya. Jadi, data Yasri. Abul Usai. Apa yang Abul Usai? Dipaham? Ini datang menjelaskan Yasri. Paham? Datang ini Abul Usai menjelaskan ini Yasri. Dipaham itu? Berarti apa namanya? Atau bayar. Sama anak bilang juga contoh kedua. Hada khotam. Ini untuk ma'rifat tadi. Dia bisa gimana kira? Ini atau bayar. Hada khotamun. Ini cincin. Ini cincin. Kan umum kan? Bisa emas, perak, besi. Lalu saya bilang, hada khotamun hadidun. Hadidun. Ini cincin besi. Kenapa dibaca hadidun? Apa irobnya? Itu pertanyaan kita. Maka antum katakan irobnya apa? Ini sekarang atau bayan. Karena ini hadid datang menjelaskan cincin. Sudah paham atau bayan? Cuman di buku dasar kenapa tidak dibahas? Karena untuk yang nakiro ini bisa dibaca kasro. Hadidin. Hada khotamu tidak tadi hadidin. Untuk nilai kan keluar. Yang ini yang ma'rifat tidak dibahas karena bisa dirok sebagai badan. Makanya di pemula cukup dia tahu. Ini kan bisa dua irobnya ini. Bisa untuk nyerok badan dari Yasrib. Datang Yasrib yaitu Abul Usai. Kan? Karena bisa dirok yang lain, maka tidak perlu dimasukkan di buku dasar. Cuman berarti nanti bisa dua irok. Paham kan? Jelas kan? Untuk nakiro nanti bisa tiga. Karena ini bisa hadidun, hadidin, hadidan. Artinya ini khotamun bisa tanwin begitu. Kalau dia tanwin maka setelahnya bisa baca dua. Hadidun atau bayar, hadidan tamyiz. Bisa juga kan dari tanwin. Khotamun hadidin. Berarti mudhafun ilaih. Kalau yang itu, kalau ini dua. Jadi kalau itu tiga irobnya bisa atau bayar, bisa apa? Tamyiz dan bisa mudhafun ilaih. Ini bisa atau bayar dan bisa apa? Badan. Jelas kan? Jelas kan? Ini dia sudah. Kalau yang hadis itu
Tidak bisa naat. Kalau ia rob naat, tidak bisa. Tidak bisa. Karena naat itu harus musta, kata yang ada pecahannya. Dan walaupun nakiro, tapi naat itu harus kata yang punya tasrif. Kata yang menjadi naat itu harus kata yang ada tasrifnya, tidak sembarang. Maka itu Zaidun al-akilu, rojulun akilun, rojulun qaimun. Dia tidak bisa kata-kata jamid yang tidak ada tasrif. Dipahami ini? Jelas itu? Sudah? Sekarang kita masuk. Mudah kalau sudah ini. Iya. Kalau sudah tergambar sedikit itu mudah. Lihat, saya katakan. Al-atfu fil lugati al-mail. Atau secara bahasa adalah bermakna kecondongan. Ya. Kecondongan. Yuqal dikatakan contohnya secara bahasa dulu ini. Atau fa Zaidun ala Amr. Zaid atau ke Amr. Apa artinya? Zaid condong kepada Amr. Idza mala alaih, kalau dia condong kepadanya, birifqi warahmah, dengan kelembutan dan kasih sayang. Makanya kalau dalam kitab tauhid ada namanya sihir ataf. Sihir ataf. Apa artinya sihir ataf? Sihir yang membuat seorang itu condong kepada dia. Biasanya dipakai oleh perempuan. Apalagi kalau ada 2 atau 3 pacarnya. Jadi dia pakai sihir ataf. Untuk apa itu? Supaya yang itu condong hanya kepada dia. Itu jimatnya orang awam. Tidak pernah tentunya Aldi lakukan atau Faldi. Dipahami kan? Itu sihir ataf. Dijelaskan di kitab tauhid. Sihir yang bermana apa? Kecondongan. Sebagaimana ada sihir lawannya juga namanya sihir sorok. Sihir yang memalingkan. Iya, sihir yang memalingkan. Nah, itu secara bahasa maknanya itu. Bukan sihir atop maksudnya pakai huruf atop diikatnya gitu. Bukan. Jadi jangan sampai salah paham nanti di kitab tauhid. Itu di kitab tauhid itu secara bahasa. Nah, sekarang di sini istilah. Wastilahan kisman. Sementara secara istilah terdapat 2 jenis. Atfu bayan walam yakuruhul musannif. Pertama atau bayan dan ini tidak disebutkan oleh penulis. Paham kan? Tidak disebutkan. Wa atfu nasakin. Ada yang namanya atau apa? Nasak. Beliau jelaskan dulu atau bayan, kemudian nanti atau nasak. Fa amma atful bayan, adapun atau bayan. Bahwa tabiul jamidu. Ini bedanya nanti dengan naat. Dia adalah pengikut yang jamid. Jamid artinya tidak punya tasrif. Itu kata yang menjadi ciri-cirinya. Misalnya abu. Abu kan ada tasrif. Hadid. Hadid tidak ada tasrif. Pengikut dia kata yang jamid. Tahu kata yang jamid? Yaitu kata yang tidak punya apa? Tasrif. Iya. Al-muwaddihu limatbu'ihi, yang datang untuk menjelaskan yang diikuti fil ma'arif, kalau dia ma'rifah. Misalnya ini tadi contoh itu. Ja'a Yasrib Abul Usaid. Datang Yasrib Abul Usaid. Ini Abul Usaid. Datang menjelaskan siapa? Datang menjelaskan siapa? Yasrib. Dipahami kan? Datang menjelaskan Yasrib. Itu kalau ma'rifah. Al-muqassisu lahu fin nakirat. Yang mengkhususkan dia dalam nakirah. Lihat. Hadza qatam, ini cincin. Umum kan? Umum datang. Hadidun. Apa fungsinya? Mengkhususkan. Oh, cincin besi. Jelas fungsi atau bayan? Data intinya sebenarnya datang menjelaskan. Atau datang mengkhususkan. Datang menjelaskan atau datang apa? Mengkhususkan. Misalu
taudihihi lil ma'rifah. Contoh dia datang menjelaskan ma'rifah. Qauluka ucapan antum. Ja'a Zaidun abuka. Datang Zaid. Dia adalah bapakmu. Ini dia adalah bapakmu ini menjelaskan siapa? Zaid. Fa abuka atfu bayan. Maka abuka atau bayan irabnya. Ala Zaid atas Zaid. Dukira li taudihihi. Disebutkan untuk menjelaskan Zaid. Siapa itu Zaid? Oh ternyata dia abu. Bapak kamu. Wa mitalu taksisihi lin nakira. Contoh dia mengkhususkan nakira. Qauluka perkataan antum. Hada khotamun hadidun. Hada khotamun hadidun. Lihat. Hada khotamun hadidun. Apa irobnya hadidun? Lihat kata belum. Fahadidun atbu bayanin. Maka hadidun adalah apa? Atau bayan. Ala khotam atas khotam. Dukiro disebutkan litaksisihi untuk mengkhususkannya. Dipahami ini? Dan ini datang dalam Al-Quran. Lihat kata penulis. Wa mitaluhu minat tanzili qauluhu ta'ala. Contohnya di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala. Ja'alallahul ka'batal baital haroma qiyaman linnasi. Yang mana itu? Al-baita. Itu atau bayan terhadap siapa? Al-Ka'bata. Jelas itu? Ini untuk menjelaskan Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Al-bait. Jelas kan? Karena ma'rifah. Terus wa dan firman Allah min ma'in sodidin. Apa irobnya sodidin? Ingat jangan sampai antum bilang na'at. Karena ini tidak bisa jadi na'at. Karena sodidin bukan mustaq. Karena syarat na'at adalah kata yang ada pecahannya. Misalnya doroba yadribu dorban doribun. Atau madrubun. Itu yang bisa menjadi na'at. Paham ini? Kata yang ada tasrifnya. Kalau tidak punya tasrif maka antum irob sebagai apa? Atof bayan. Bilang atof bayan. Kalau masalahnya pemula kan tidak tahu atof itu ada dua. Jadi bilang atof bayan. Karena untuk mengeluarkan atof apa? Nasa. Fal bait atau bayan alal Ka'bah. Maka bait atau bayan terhadap al-Ka'bah. Dzukira li taudihi. Disebutkan untuk menjelaskan al-bait al-haram. Wal haram sifah lil bait. Kata berikutnya lagi. Kan al-Ka'batal baital haram. Al-bait kan atau bayan. Bukan ada dari al-Ka'bah, hati-hati. Sebagian pemula ya akan mengirob dia apa? Nah, karena ma'rifah. Enggak, ma'rifah itu nakiro juga itu berlaku untuk atau bayan. Tapi hati-hati. Apa bedanya? Itu tadi. Kalau atau bayan apa? Jamid. Katanya tidak punya tasrif. Sementara na'at mustaq. Kata-kata yang ada tasrifnya. Sudah paham perbedaannya? Jelas ya? Jadi kalau pemula kadang dia irob ini na'at. Al-haroma. Haroma kan ada katanya. Haruma ya harumu. Iya kan? Berarti ada apanya? Tasrifnya. Berarti apa dia? Na'at. Paham? Makanya belum bilang wal haroma sifah lil bait. Sementara al haroma adalah na'at untuk al bait. Wa sodidin atbayan alama. Sodidin atau bayan terhadap ma. Dzukira li taksisihi. Disebutkan untuk mengkhususkannya. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu di situ supaya besok kita langsung masuk di atop berikutnya. Atop nasak. Nah, ini mudah. Nih ya, yang bikin panjang kan karena belum jelaskan satu-satu. Seperti biasa, belum jelaskan satu-satu makna itu huruf atop. Itu yang membuat panjang. Adapun masalah atopnya ya, kata yang terletak setelah huruf atop pasti ikut sebelum huruf atop. Cuman yang panjang adalah belum jelaskan satu-satu. Apa makna waw, apa makna fa, apa makna summa. Nah ini penting juga karena di buku berikutnya tidak ada penjelasan. Iya, alhamdulillah.